Oke, mari kita lanjutkan kembali latihan soal tentang hukum Newton ya. Nah, kali ini beberapa soal tipe-tipe numerik kelas hitungan ya, seputar hukum Newton, terutama hukum Newton kedua. Soal pertama, elevator masanya 500 kg bergerak vertikal ke bawah ya, perhatikan, cermati geraknya vertikal ke bawah. Dari keadaan awal diam dengan percepatan konstan, ada A konstan 2,5 meter per sekon kuadrat ya. Jadi misalnya kita gambarkan ini bendanya ya. Nah, kemudian ada percepatan ke bawah, A sama dengan 2,5 ya meter per sekon kuadrat. Nah, maka besar gaya tegang tali penarik elevator itu ya. Jadi misalnya kita gambarkan ini ada diikat pakai tali ke atas ya. Ada gaya tegang tali misalnya kita sebut saja F begitu. Nah, ingat dia punya massa, elevator punya massa berarti ada gaya berat ke bawah W yang sama dengan M dikali dengan G. Nah, tidak ada keterangan tentang percepatan gravitasi, kita anggap aja 10, berarti ini 500 dikali dengan 10, berarti ini 500 Newton ya. Nah, kemudian karena percepatannya ke bawah, jadi hukum Newtonnya kira-kira kita bisa tuliskan sigma F ya, sama dengan M dikali A, boleh kita ambil arah ke bawah yang sama dengan arah percepatannya itu sebagai yang positif. Berarti persamanya kita jadi M kali G yang ke bawah dikurangi F yang ke atas, sama dengan M dikali dengan A. Begitu ya. Nah, jadi dengan seperti itu kita bisa dapatkan F yang ditanyakan berarti jadi sama dengan Mg ya dikurang Ma, atau kita juga bisa tuliskan F itu sama dengan M dalam kurung ya G dikurang A ya. Jadi kita punya M-nya 500 ya dikali dengan 10 dikurangi dengan 2,5 ya. Nah, 5 kali 10 tentu saja 5.000 ya, 5.000 kemudian dikurangi 2,5 dikali 5 itu 1.250. Iya benar ya? Oke. Nah, jadi jawabannya berapa? Iya, 3.750 Newton. Berarti jawabannya yang A ya. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua, masih hukum Newton. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah benda diberi beberapa gaya seperti ada di situ ya. Ada 32 Newton ke kiri, 20 Newton kanan, dan ada miring membentuk sudut 45 derajat, gaya sebesar 24 Newton. Jika balok bermassa 4 kg dan di antara balok dengan lantai tidak ada gesekan, lantainya licin ya, maka balok dalam keadaan bagaimana ya? Nah, pertama, 4 kg, berarti kita bisa gambarkan dulu gaya beratnya ya. Ini ada ke bawah, M dikali dengan G, berarti ini sama dengan 40 Newton ya, 40 Newton. Kemudian ada gaya apa lagi ya? Ada gaya, iya ini kita uraikan ya, kita uraikan dulu yang ini ya. Yang horizontal ke kanan ada F yang F1 ya. Langsung pakai angkanya saja mungkin biar lebih mudah, 24 dikali dengan kosinus 45 derajat. Kosinus 45 derajat itu adalah setengah akar 2, berarti ini 12 akar 2 ya Newton. Ya, nah mungkin ada baiknya karena ini kita harus mengurangkan dengan angka 32 di sebelah kiri sana, nanti ini kita hitung saja ya. Ini 12 akar 2 itu kurang lebih 1,4 ya. Jadi 1,4 dikali dengan 2. Nah, ini kira-kira adalah sekitar 16,8 ya Newton ya, hampir 17 lah ya. Nah, kemudian komponen vertikalnya tentu tidak akan berbeda karena apa? Karena sin 45 derajat itu sama dengan cos 45 derajat ya, berarti ke atas juga nanti akan ada gaya komponen gaya 16,8 persis sama dengan itu karena sin 45 sekali lagi itu 45 setengah akar 2 maaf sama dengan cos 45. Nah, dan tentu saja diingat-ingat ada gaya normal ke atas ya. Ada gaya normal N ya. Nah, ke bawah ada 40 Newton, ke atas ada 16,8 berarti dia tidak akan terangkat ya karena gaya beratnya lebih besar daripada yang 16,8 itu ya. Nah, kemudian berarti ke arah kanan ya, ke arah kanan kalau saya gambar ulang seperti ini ya. Jadi ke arah kanan ada
16,8, maaf 16,8 maksudnya adalah, nah seperti ini ya, 16,8 Newton, kemudian ke kanan ada 20 Newton, kemudian ke kiri ada 32. Nah, ini dijumlahkan dulu tuh yang ke kanan. Kanan jumlahnya berapa tuh? Nah, kalau kita satukan yang ke arah kanan berarti 36,8 Newton, kemudian ke sebelah kiri 32 Newton. Oh, berarti yang ke kanan itu lebih besar ya. Karena gaya yang kanan lebih besar, berarti dia gerak ke kanan. Jadi nggak mungkin diam. Bergerak lurus beraturan jadi tidak mungkin karena ada resultan gaya tidak sama dengan 0. Berarti bergerak lurus beraturan salah juga, bergerak lurus berubah beraturan. Nah, ini dia ya. Nah, karena resultan gayanya ke kanan ini ya. Lebih besar yang ke kanan, jadi F yang ke kanan, F ke kanan, ya alasannya lebih besar daripada F yang ke arah kiri, ya. Nah, berarti percepatannya ke kanan.